Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan sebuah proyek kami dalam website dalam mata kuliah program 3 yang bertema Toko Kue Wenak. Ini disusun oleh saya sendiri, Sambil Nawawi sebagai ketua, kemudian anggota saya Reja Nugroho, Rizky Aridho Wianto, Pratama Dadi Ibrahim, Muhammad Bakti Nusa Wijaya, dan Muhammad Farlan Ramadan. Selanjutnya ada kata pengantar yang akan dibaca oleh Saudara Dan Sidam ya. Waktu depan kita persilakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kami dapat menyelesaikan proyek ini tepat pada waktunya. Dalam proyek ini, kami membahas tentang analisa sistem website Toko Kue Wenak. Proyek ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas Ibu Deni Novianti, MKOM, dalam mata kuliah web programming 3. Semoga proyek ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca. Harapan kami semoga proyek ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Deni Novianti, MKOM, selaku dosen mata kuliah web programming 3. Next. Nah, di sini ada latar belakang dan ada gambarnya. Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini. Kini masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang diinginkan melalui berbagai macam media informasi. Salah satunya adalah internet. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia bisnis dan usaha, berbagai strategi dan teknik pemasaran telah banyak digunakan dalam upaya mendukung kemajuan bisnis dan usaha tersebut. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah: bagaimana cara membuat aplikasi penjualan kue Wenak dengan framework Core Igniter dan memberikan informasi secara detail mengenai data kue serta memberi informasi kepada pelanggan mengenai produk kue. Kedua, bagaimana cara membantu agar pelanggan yang akan memesan kue di toko kue Wenak dengan lebih cepat dan mudah saat transaksi pemesanan kue dibandingkan pada saat masih menggunakan SMS dan telepon sebagai proses pemesanan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang A itu menarik minat konsumen untuk dapat merasakan nikmatnya bakery dan cake. Yang B, menghasilkan kemudahan saat transaksi bagi pelanggan. Yang C, mudah mengakses web pada saat memesan kue di toko kue Wenak. Next. Nah, di sini selanjutnya ada pembahasan yang akan dibacakan oleh Reja Nugroho. Baik, terima kasih Denis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan website toko kue kelompok kami. Yang pertama ada analisa sistem berjalan dan ada juga analisa kebutuhan sistem. Nah, untuk analisa sistem berjalan, yang A, admin dan member berperan di dalam sistem yang berjalan. Kemudian yang B, admin mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada member untuk mengelola website dalam melakukan insert, update, dan delete. Kemudian yang C, sebagai bentuk sebuah website yang bersifat terbuka, siapapun dapat melihat isi website yang tersedia. Lalu kemudian ada analisa kebutuhan sistem. Pada kebutuhan sistem perangkat lunak dibutuhkan beberapa komponen untuk mengefisiensikan data demi memenuhi kebutuhan aplikasi. Yaitu yang A, aplikasi berbasis website untuk membuat website toko kue Wenak. Kemudian ada yang B, MySQL yang berperan sebagai penampung data di dalam sistem website. Next.
Nah, kemudian di sini ada pembahasan yaitu prosedur sistem berjalan. Yang pertama, prosedur pelayanan order. Prosedur pelayanan yang ada di toko kue Wenak dilakukan secara langsung. Nah, customer mengunjungi website toko kue lalu melihat kue atau bisa memesan kue yang diinginkan. Kemudian di sebelah kanannya ada aktivi sistem berjalan ya. Proses pelayanan order yang di sini ada customer melakukan start lalu mengunjungi website, kemudian melakukan order, kemudian di sini ada admin menerima data order lalu finish. Next. Lalu yang kedua ada prosedur pemesanan. Nah, customer dapat memesan kue yang diinginkan, kemudian data pesanan akan masuk ke dalam data admin. Di sini ada aktivi proses pemesanan sistem berjalan. Customer melakukan start lalu melakukan pemesanan. Kemudian admin menerima pesanan lalu mengelola data pesanan dan juga finish. Next. Nah, yang terakhir di sini ada prosedur pembayaran. Pada pembayaran toko kue Wenak dilakukan secara tunai. Di sini ada aktivinya customer melakukan start lalu melakukan pembayaran. Kemudian admin melakukan konfirmasi pembayaran dan juga menerima pembayaran lalu finish. Nah, untuk selanjutnya adalah desain sistem yang akan dibacakan oleh Fadlan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik Reja, terima kasih. Di sini saya akan membacakan desain sistem. Desain basis data. Pertama ada member. Member melakukan login. Dari login, member bisa melihat menu beranda. Setelah melihat di menu beranda, nanti member bisa melihat menu reset, bisa melakukan order, konfirmasi order, dan melakukan nominal pembayaran. Setelah itu logout. Nah, di sini ada tampilan IRT simulasi pembuatan websitenya. Pertama ada customer. Di customernya itu ada ID customer, nama underscore customer, alamat, nomor underscore HP. Di beli ada ID pesanan, tanggal, dan catatan. Di barang ada nama kue, harga. Lalu di bawah barang ada menjual. Di menjual ada admin, ada ID admin, username, password. Nah, di sini ada IRD. IRD itu kesingkatan dari INT relasi diagram. Adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa narasi dan simbol. Nah, ada 3 komponen yang digunakan, yaitu pertama ada entity. Entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Kedua, ada hubungan relasi. Hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antar satu entitas dengan entitas lainnya. Ketiga, ada atribut. Atribut ini mempunyai suatu yang dapat mengidentifikasikan elemen satu dengan yang lainnya. Next. Baik, di sini ada spesifikasi file yang akan dibacakan oleh saya. Baik, selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file tabel user. Untuk nama database-nya, order, nama filenya user, akronimnya user.frm, tipe filenya file master, akses file random, panjang record 61 karakter, kunci field ID underscore user. Untuk tabelnya ada elemen data yang pertama ID user, nama filenya ID underscore user, tipe integer, size 11, keterangan primary key. Yang kedua username, nama field, nama underscore access, tipe varchar, size 30. Yang ketiga password, nama fieldnya pass underscore access, tipe varchar, size 20. Next.
Selanjutnya, spesifikasi file tabel customer untuk nama database-nya order, nama file customer, akronim customer.frm, tipe file transaksi, akses filenya random, panjang record 174 karakter, kunci field ID _customer. Untuk elemen data yang pertama ID customer, nama fieldnya ID _customer, tipenya integer, size 11, keterangan primary key. Yang kedua nama customer, nama field nama _customer, tipenya varchar, size-nya 100. Yang ketiga alamat, nama fieldnya alamat, tipenya varchar, size-nya 50. Yang keempat nomor handphone, nama fieldnya no_hp, tipenya varchar, size-nya 13. Selanjutnya spesifikasi file tabel pesanan untuk nama database-nya order, nama filenya pesanan, akronimnya pesanan.frm, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, panjang record 133 karakter, kunci fieldnya ID _pesanan. Untuk elemen data yang pertama ID pesanan, nama filenya kode _pesanan, tipenya integer, size 11, keterangan primary key. Yang kedua ID customer, nama field ID _customer, tipenya integer, size 11, keterangan foreign key. Yang ketiga nama kue, nama fieldnya nama _kue, tipe varchar, size 100. Yang keempat jumlah, nama field jumlah pesanan, tipe integer, size 11. Next. Selanjutnya spesifikasi file tabel pembayaran. Nama database-nya order, nama file pembayaran, akronim pembayaran.frm, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, panjang record 61 karakter, kunci fieldnya ID _transaksi. Untuk elemen data yang pertama ID pesanan, nama field kode _pesanan, tipe integer, size 11, keterangan primary key. Yang kedua total, nama field total pembayaran, tipe integer, size 50. Yang ketiga catatan, nama filenya catatan, tipenya teks. Yang keempat tanggal, nama filenya tanggal pesanan, tipenya date. Next. Selanjutnya ada desain antar muka, akan dilanjutkan oleh teman saya Rifki. Baik, terima kasih Bakti. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain antar muka web kita. Yang pertama ini adalah halaman home kita. Wena berfokus pada pengembangan bisnis makanan khusus bakery and cake. Yang menjadi andalan kami adalah kue BK Ambon, lapis legit, dan puding cake buah. Wena berupaya menyediakan produk yang berkualitas serta beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyukai bakery and cake. Berikut merupakan tampilan home yang di dalamnya terdapat tentang toko kue kami, jenis dan harga kue, resep kue, dan juga form order. Selain itu juga menampilkan beberapa kue bestseller yang ada di toko kami. Next. Yang kedua ini adalah halaman resep kami. Pada bagian halaman resep terdapat resep-resep pembuatan kue yang ada di toko kami. Next. Dan selanjutnya yang ketiga ini adalah halaman order. Pada bagian form order, customer dapat melakukan pemesanan kue dengan mengisi form order seperti nama pesanan, nomor handphone, nama kue, jumlah pemesanan, dan juga catatan. Lalu user dapat menekan tombol konfirmasi untuk melakukan pemesanan. Dan yang keempat, halaman pembayaran. Pada bagian halaman pembayaran, customer dapat melakukan pembayaran pesanan dan pembayaran tunai, lalu klik bayar dan data otomatis akan masuk dalam data. Dan selanjutnya ini adalah login admin.
Login adalah suatu proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi nama dan password. Saat ini halaman login bisa dilakukan pada halaman website maupun aplikasi. Jadi halaman login ini bertujuan untuk masuk ke dalam admin yang merupakan kumpulan data dari semua pesanan website kami. Selanjutnya ini adalah halaman admin kami. Halaman admin adalah halaman yang hanya bisa diakses oleh admin, yang dimana fungsinya dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus pesanan pada website toko WNA. Lalu admin juga dapat mencetak laporan pesanan dengan cara menekan tombol export, lalu akan masuk ke dalam Excel. Next. Dan selanjutnya ini adalah login member. Pada halaman ini, member dapat melakukan registrasi untuk melakukan daftar member. Kemudian member dapat melakukan login dengan mengisi username dan juga password. Selanjutnya, member dapat melakukan order pesanan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan struktur navigasi ya. Bisa dilihat di sini, dari member bisa melihat beranda ya, kemudian user resep, kemudian order, pembayaran. Dari pembayaran bisa didata oleh admin ya. Terus start UML, yaitu software tambahan yang mendukung dalam memodifikasi perancangan UML PNT 2021. Dari sebuah halaman website terdapat hak akses pada admin maupun customer pada bagian admin dan membuka halaman admin beserta halaman lainnya. Dalam mengatur website, customer dapat melihat beranda, melihat resep, dan melakukan order dengan mengisi form order. Berikut ini ada link coding ya di Google Drive atau GitHub ya. Bisa dicek di kanan gambar ya. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami, pada halaman website menampilkan keseluruhan antarmuka bermula dari beranda, resep hingga form order. Menarik minat konsumen untuk dapat merasakan nikmatnya bakery and cake. Mempermudah pelanggan untuk membeli kue-kue yang diinginkan jika dalam waktu mendesak. Saran dari pembahasan di atas mengenai analisis sistem toko kue WNA, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan, dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam mengelola data tak harus melakukan seluruhnya secara dengan manual. Secara keseluruhan dapat disimpulkan toko WNA sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis. Aplikasi program yang dibuat sedikit dikatakan keterbatasan sumber daya manusia. Kekurangan dari telah terbentuk aplikasi sistem informasi, yaitu masih belum sempurnanya proses pengembangan proyek secara utuh. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan dilanjut, ada beberapa kita lihat dari hasil website kami ya, dan ada beberapa sedikit dari codingan kami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demo dari website yang telah kelompok kami buat. Untuk pertama di sini ada tampilan dari beranda. Kemudian di sini ada tentang kami ya. Untuk berandanya di sini ada tentang kami. Lalu ada kue, jenis kue dan juga harganya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada bagian untuk resepnya. Resep kue Black Forest, kemudian ada resep kue Red Velvet, lalu ada resep kue lapis legit, lalu ada yang terakhir ada puding cake. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tampilan ordernya ya. Nah, di sini saya akan klik order. Untuk order ini di sini member harus dapat melakukan login dulu ya, login atau jika belum daftar maka di sini diarahkan untuk
daftar. Nah, berikut adalah tampilan untuk loginnya ya. Misalnya kita belum punya akun untuk melakukan daftar, nah di sini kita bisa melakukan daftar dengan klik daftar di sini. Nah, daftarnya ini ada username dan juga passwordnya. Maka di sini kita akan mendaftar dengan nama Premier92, kemudian kita isi passwordnya 23456, lalu kita melakukan klik register. Di sini kita akan melakukan login ya dengan nama Premier92 dan juga passwordnya, lalu kita sign in. Tampilan dari form order ya. Nah, di sini ada nama pesan. Nama pesan ini adalah Premier92 yang tadi sudah kita daftarkan dan ini otomatis. Kemudian di sini jika ingin melakukan order, maka di sini kita harus menginput nomor handphone, nama kue, kemudian jumlah pesanan, alamat, dan juga catatan. Nah, jika semua sudah diisi, maka di sini dikonfirm terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih nama kuenya ya. Di sini ada, kita pilih misalnya Black Forest, lalu kita masukkan jumlah 4. Dan di sini kita akan mengirim, dan di sini kita akan memasukkan alamat. Kemudian di sini ada catatan, tolong cepat diantar. Nah, selesai klik konfirmasi. Nah, di sini datanya akan otomatis ke input ya. Di sini ada nomor handphone, ada nomor kue, ada jumlah pesanan. Nah, dan juga selanjutnya di sini ada totalnya ya. Adalah satunya itu 200.000. Nah, kemudian kita pesan 4, jadi totalnya adalah 800.000 rupiah. Nah, di sini kita masukkan bayar 800.000. Lalu kita klik bayar. Nah, jika login di dalam admin ya, di dalam admin kita akan mengecek datanya apakah sudah masuk yang telah kita daftar tadi ke dalam admin. Baik, di sini saya akan selanjutnya saya akan mencoba login untuk data adminnya sendiri ya. Nah, pertama yang tadi yang sudah kita daftarkan, di sini ada member ya. Untuk usernya itu ada 2, ada member dan juga ada admin. Kemudian kita cek datanya untuk user. Nah, di sini sudah terdaftar ya, member Premier92 dan juga passwordnya. Ini yang tadi sudah kita melakukan pendaftaran. Datanya masuk ke dalam sini. Nah, untuk adminnya sendiri di sini ada username admin, kemudian ada passwordnya. Kemudian saya akan mencoba login admin ya untuk melihat ada yang telah kita pesan tadi apakah sudah masuk atau belum. Kemudian kita masukkan di sini. Lalu kita melakukan sign in untuk bagian adminnya. Ini adalah dashboard dari bagian admin ya, sebagai template untuk bagian adminnya. Kemudian di sini ada admin enak, lalu di sini ada data pesanan ya. Nah, ini adalah yang kelima, adalah yang tadi yang sudah barusan kita input ya, dengan nama pemesan ada Premier92, lalu ada nomor handphone, kemudian ada nama kuenya, Forest, lalu jumlahnya, lalu kemudian ada total dan juga ada catatan atau cepat diantar. Nah, untuk alamat sendiri yang sudah tadi kita input ada Jalan Muara Ampai, tambah pesanan ya. Ini juga bisa dapat melakukan tambah pesanan, kemudian bisa melakukan ekspor data dengan mengklik tombol ekspor. Lalu untuk selanjutnya admin juga dapat menghapus data, kemudian admin juga dapat mengedit nomor pemesan, nomor handphone, kue, jumlah, total, catatan, dan juga alamat melalui database di bagian order. Nah, di sini adalah database-nya di bagian order. Kita bisa melakukan edit di sebelah sini ya, untuk merubah. Nah, untuk selanjutnya di sini di tampilan admin ini admin hanya dapat menghapus pesanan ya. Contoh kita akan menghapus salah satu pesanan yaitu di sini. Nah, di sini ada keterangan apakah Anda yakin, apakah Anda yakin menghapus data ini. Dan jika yakin, kita klik tombol OK. Nah, untuk selanjutnya data berhasil dihapus. Lalu refresh datanya apakah hilang atau tidak. Nah, di sini data sudah hilang ya. Nah, kemudian untuk admin sendiri ini bisa mengekspor data. Dan jika kita klik tombol ekspor ini, maka data akan otomatis ke dalam masuk Microsoft Excel. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita klik eksporan, lalu kita klik ekspor. Otomatis laporan selesai download, kita akan buka apakah datanya sesuai dengan 1, 2, 3, 4
ada nomor pemesan, nomor handphone, dan sampai dengan alamat. Nah, ini adalah laporan perjalanan sudah selesai terdownload ya. Maka di sini kita akan buka. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini udah Excel akan segera kebuka ya. Nah, di sini ada ya, sudah terbuka ya. Di sini ada laporan penjualannya, ada nomor pemesan, nomor handphone, kue, jumlah total pembayaran, catatan, alamat, dan juga tanggal pesanan ya. Tanggal pesanan sesuai dengan pesanannya. Oke, nah demikian penjelasan dari saya tentang demo program yang telah kelompok saya buat. Kurang lebihnya wabarakatuh.